Mereka tuh tidak takut akan kematian. Yang mereka takutkan adalah kalau mereka meninggal, bagaimana keluarga yang mereka tinggalin. Mereka sedih nggak? Terus karena mereka nggak mau jadi beban kesedihan bagi keluarga. Nanti mama nggak ada temennya. Waktu itu Meryl bicara seperti itu. Nama saya Rina, tepatnya Rina Wayuni. Saya menjadi perawat udah sekitar 20 tahun ini. Dari lulus D3, kemudian saya melanjutkan ke S1 keperawatan. Dan saat ini saya bekerja di Rachel House. Begitu lulus dari D3 keperawatan, aku langsung kerja di salah satu rumah sakit swasta, dan itu di ruangan NICU. NICU itu adalah ruangan ICU untuk bayi, yang mana di sana banyak pasiennya adalah pasien-pasien dengan lahir dengan prematur, bayi-bayi kecil, terus kemudian dengan kelainan kongenital. Setelah 10 tahun di sana, kemudian ya saya berkeluarga dan punya anak, kemudian memutuskan untuk di rumah untuk beberapa bulan, dan kemudian saya berkenalan dengan salah satu dokter yang kebetulan dia dokter di Rachel House. Dan saat itu dia menawarkan, mau kerja lagi nggak, Rin? Aku bilang mau banget, karena ternyata di rumah itu bosan ya, karena udah sering beraktivitas. Tapi kerjanya apa, Dok? Aku bilang, ini ada satu ilmu baru namanya palliative care. Kerjanya adalah kita ngedampingin anak-anak dengan kanker dan HIV. Terus kita adalah kunjungan ke rumah. Terus dan pikiran aku adalah paliatif apa itu ya? Sebelumnya aku belum pernah mendengar paliatif itu apa. Terus coba browsing-browsing, yang aku dapat saat itu adalah, oh ini adalah asuhan keperawatan untuk pasien yang terminal atau menjelang ajal. Tadi aku pikir adalah cuma kayak biasa, kayak rumah sakit biasa, home care, datang ke rumah pasien, rawat luka, ganti selang untuk makan, kemudian ganti selang urin. Aku pikir sesimpel itu. Kemudian edukasi keluarganya, patuh untuk minum obat, edukasi pasien, that's it and pulang. Tak pikir masih seperti itu. Kalau dari segi medisnya sih mungkin hampir sama, karena dulu waktu di NICU, begitu ada pasien contohnya dengan kelainan kongenital, kita tahu bayi baru lahir dengan ketidaknyamanan satu proses dari suatu penyakit, dia pasti akan kesakitan, pasti akan terganggu dengan entah itu sesak napas, nyeri, dan kita kasih obat nyerinya. Terus kemudian saya ingat waktu di NICU, kalau ada pasien yang meninggal, kita selalu, iya, kita sangat empati bilang ke orang tuanya, dan kita menganggap kematian itu adalah emang proses dari suatu penyakitnya. Dan kemudian hanya sebatas fokus ke pasien, fokus untuk ke anaknya, mungkin agak sedikit untuk emosional dan psikologi keluarga. Ya paling kalau anaknya meninggal kita selalu bilang, ibu yang sabar ya, ini udah proses dari penyakit, hanya sebatas itu. Tapi begitu saya bergabung di Rachel House dan beberapa pasien kita terutama yang kanker juga mereka banyak yang meninggal karena kita terima dengan paliatif terminal, perbedaannya sangat jauh banget. Begitu saya melihat yang namanya kualitas hidup itu tidak hanya bicara seseorang pasien itu bebas dari rasa sakit, bebas dari penderitaan. Yang kita katakan bebas dari sakit dan penderitaan itu adalah tidak hanya dari medisnya, tidak hanya dari fisiknya, tetapi bagaimana juga bebas secara psikologi, emosional, dan spiritual. Nah, apa perbedaannya? Ya itu tadi, kita benar-benar ngelihat seorang pasien, ngelihat kualitas hidup seorang pasien itu adalah dari bagaimana juga satu penyakit, penyakit atau dampak medisnya itu, fisiknya itu berdampak ke emosional, psikologi, dan spiritual pasien. Dan ini yang kita sebut adalah menanganin total pain. Sebagai contoh, kayak kita sakit gigi aja, pasti mengganggu ke aktivitas, malas untuk ketemu orang, bawaannya pingin tidur aja, terus bawaannya pingin marah. Itu hanya sakit gigi. Coba bayangkan orang-orang yang dia menderita kanker, penyakit kronik, yang mungkin mereka hanya hidup dengan waktu yang terbatas, sebentar lagi akan meninggal, dan bayangkan penderitaan mereka, ketakutan akan kematian, menderita karena efek samping tindakan, dan
menderita karena efek-efek dari proses penyakit tersebut. Apapun jenis penyakitnya dan siapapun pasiennya, itu kita benar-benar harus meyakinkan kualitas hidupnya jadi lebih bagus. Nah, bicara soal siapa orangnya, itu tidak hanya pasien, tetapi juga orang-orang terdekat dan pasien, dan terutama adalah keluarganya. Karena begitu lihat pasiennya menderita, yang terganggu, yang menderita juga adalah si keluarganya. Menjadi seorang perawat paliatif itu sangatlah tidak mudah bagi saya, karena kita mesti berhadapan dengan masalah-masalah seorang pasien dan bahkan keluarganya. Tidak hanya masalah medisnya, tetapi yang seperti saya sebut berulang, masalah psikososial emosional. Bahkan kami di Rachel House juga banyak ngalamin masalah-masalah tentang ekonomi. Nah, tidak hanya masalah itu, kita juga paling berat di kita juga untuk mendampingin pasien mendapatkan pelayanan yang bagus, kadang-kadang juga mendampingin ke rumah sakit, terbentur dengan sistem kesehatan yang ada di negara kita, terus belum lagi tantangan di lapangan, yang menghadapi kematian hampir udah deket dengan pasien, kemudian pasiennya meninggal, itu sesuatu hal yang bikin kita merasa kehilangannya lebih dalam mungkin daripada keluarga. Dan semua itu belum lagi sebagai manusia, saya juga punya keluarga, punya masalah pribadi, dan itu akhirnya membuat saya rasa ini adalah titik terendah saya sebagai seorang perawat. Karena apa? Karena saya merasa capek, saya ngerasa lelah, dan saat itu saya hanya berpikir, boleh nggak sih gue tidur terus nggak bangun lagi, dan kalaupun ia bangun otaknya nggak mikirin apa-apa. Nah, saya rasa itu sebagai perawat yang saya ngerasa tidak bisa melakukan apa-apa, karena pada kondisi seperti itu saya ngerasa saya nggak bisa memberikan memberikan yang benar-benar asuhan maksimal kepada pasien. Saya tidak merasa bisa hadir di saat pasien saya membutuhkan, di saat orang tuanya membutuhkan tempat cerita, berbagi keluhan, dan saya ngerasa benar-benar nggak hadir. Dan itu yang membuat saya gagal untuk memberikan yang terbaik buat pasien. Tapi karena kita berpikir, wah, kita bermain sama waktu. Pasien ini bisa aja meninggal besok. Kenapa harus ditunda kalau hari ini ada waktu? Ya, balik lagi, self-care yang kita lakukan adalah kita balik ke belakang dulu, menenangkan diri dulu, terus kemudian tarik nafas, relaksasi. Biasa saya akan minta libur. Kalau nggak libur, kalau nggak ya berbagi sama teman-teman. Bahkan kita kadang suka ada satu hari sesi untuk entah itu ngobrol, reminder pasien, even untuk mewarnain abstrak, nonton bareng, itu hal-hal yang kita lakukan. Setelah itu, kitanya sendiri udah siap, kita balik badan lagi dan siap lagi untuk nanganin pasien. Karena kalau kita sebagai perawat tidak siap, gimana kita bisa membantu masalah-masalah dan pasien tersebut? Meryl ini 13 tahun dengan leukemia. Waktu Meryl dirujuk ke kita, Meryl kehilangan pendengaran dan penglihatannya karena proses dari penyakitnya. Kankernya waktu itu sempat udah menjalar ke matanya. Terus saat saya pertama kali ketemu Meryl, saya sangat sulit untuk menemukan bagaimana saya harus berkomunikasi dengan anak ini. Dia nggak bisa mendengar. Terus kemudian bagaimana saya bisa membantu Meryl dan mendampingin Meryl di sisa hidupnya kalau dia nggak bisa mendengarkan saya. Cara yang waktu itu saya pikirkan adalah kita coba untuk bikin tulisan huruf di tangan. Jadi misalnya ini A, ini B. Nah, itu yang kita ajarin ke Meryl. Dari huruf per huruf kita merangkai satu kata. Saya ingat banget, kata pertama itu adalah saya menuliskan nama saya di tangan Meryl. R-I-N-A. Dan itu jadi baper. Dan itu setelah 3 atau 4 kali pertemuan dengan Meryl, dia baru tahu siapa nama saya. Dan dari situ akhirnya saya menemukan cara komunikasi dengan Meryl, dan Meryl bisa mendengar dan paham apa maksud saya, kalau dia mau curhat atau dia cerita sesuatu, ketidaknyamanan dia tahu harus ngapain karena dia tahu dengan bahasa tulisan. Lama-kelamaan progres terjadi. Pendengaran Meryl tuh mulai ada mendengar, tapi nggak banyak. Saya tetap harus bicara, berteriak ke dia, dan harus satu-satu kata. Hal-hal yang paling berkesan saat Meryl adalah dengan keterbatasannya dia, kita masih bisa bikin kue bareng,
terus kemudian jalan-jalan ke mall. Saya ingat banget, mungkin itu adalah momen terakhir dia ke mall karena adiknya ulang tahun dan dia pingin cari kado buat adiknya, dan saya rasa itu juga kado terakhir buat adiknya. Terus dia senang buka YouTube, terus bercanda-bercandaan yang lucu-lucuan, jadi kita main tebak-tebakan lucu-lucuan. Itu hal-hal yang paling memorial banget bagi saya dan Meryl, walaupun dalam keterbatasannya. Dan saat dia menyatakan dia lagi tidak nyaman, dia takut kalau hari ini dia meninggal, dia mesti gimana, dia bisa menyampaikan itu dan dia paham apa yang harus saya katakan. Waktu itu mensupport dia dengan minum obat secara patuh biar nyerinya tidak berlanjut. Kemudian kita bicara soal nggak usah takut akan kematian, terus saya juga bisa menggali kekhawatirannya apa. Dan saat itu bahkan kita bicara soal dia mau meninggal di mana, mau meninggal seperti apa, dan kekhawatirannya apa. Dan hal-hal itu yang bagi saya sangat memorial banget bersama Meryl. Dan satu kata yang saya ingat dari Meryl adalah dia bilang, "Suster Rina, saya nggak apa-apa nggak bisa ngelihat, tapi saya masih bisa mendengar walaupun sedikit, karena saya bisa dengar suara Suster Rina, saya bisa dengar suara Mama setiap hari, dan saya bisa dengar Mama bilang kalau Mama sayang banget sama saya." Itu adalah hal yang paling bikin saya bersyukur saat ini. Ya, dan itu adalah hal-hal yang memori yang nggak bisa saya lupakan bersama Meryl. Terus dan akhirnya Meryl meninggal dengan kualitas hidup yang bagus dan saya rasa bermartabat. Kalau dari konsep teori kematian sendiri, kadang-kadang tergantung umur anak. Ada anak-anak yang di bawah 3 tahun, yang namanya kalau kita gali, apa sih kematian menurut kamu? Dibilang ya pergi, dikubur, udah. Tapi untuk anak-anak remaja, mereka udah memikirkan, banyak kan dari mereka selalu cerita ke saya, menurut pengalaman saya adalah, mereka tuh tidak takut akan kematian. Yang mereka takutkan adalah, kalau mereka meninggal, bagaimana keluarga yang mereka tinggalin? Mereka sedih nggak? Terus, karena mereka nggak mau jadi beban kesedihan bagi keluarga. Nanti mama nggak ada temennya. Waktu itu Meryl bicara seperti itu. Terus hal yang dia minta adalah, dia Kristen waktu itu, di prinsipnya dia kalau saya meninggal, saya nggak rajin ibadah, itu saya akan masuk neraka. Ibaratnya saya udah kenal, itu adalah dosa. Saya punya dosa yang harus saya pertanggungjawabkan. Dan saat itu dia bahas itu. Dia bilang, aku selama sakit, aku udah jarang ke gereja. Aku udah jarang ngapalin Alkitab. Itu aku nanti masuk neraka nggak? Terus aku juga bilang, Suster Rina nggak tahu, belum pernah meninggal, dan nggak ada jaminan kita meninggal itu mau kemana. Yang penting nyamannya kamu sekarang apa? Ya, dia ingin ibadah. Oke, saya fasilitasin. Setiap saya datang, saya ingat banget, saya ngasih satu kayak satu baris Alkitab, kita bacain sama mamanya kenceng-kenceng, terus dia harus hafal. Minggu depan saya datang lagi, saya tanya, yang kemarin kamu udah hafal belum? Jadi saya lihat Alkitabnya, dia nyebut, ya saya oke, udah benar. Kita besok tambah 2 ayat lagi ya. Dan itu salah satu merupakan aktivitas dia juga. Begitu nggak ada saya, dia masih ada teman. Karena sebelum saya datang, Meryl cuma bersama orang tuanya. Dia nggak ada teman-teman sekolahnya udah nggak pernah datang lagi karena dia menolak karena malu. Tapi setelah tim kita datang, bagi dia tim itu adalah teman dan saudara tempat dia berbagi selama dia sakit. Kemudian bicara soal kematian, dia juga bilang dia ingin meninggal di rumah bersama mamanya. Terus kemudian yang dia minta adalah dia tidak mau kesakitan. Dan karena kalau dia kesakitan, dia pikir mamanya panik. Ya, akhirnya kita bisa ngebahas bersama mamanya bagaimana kalau Meryl meninggal. Mama iya akan sedih, tapi tenang aja, walaupun mama sedih hanya kesedihan yang wajar, dan kamu gak usah khawatir, mama gak akan sendiri, ada papa, ada adik kamu. Terus kemudian kita sempat juga bilang, nanti kalau Meryl mau meninggal duluan, mama ikhlas karena suatu saat kita pasti akan ketemu di sana. Itu kata-kata yang bagi saya di hari terakhir Meryl itu bikin dia tenang. Balik lagi karena harus profesional, saya mesti balik, kalaupun pasien saya meninggal, besok ada pasien baru lagi, saya mesti tanganin pasien tersebut. Ya, tapi beberapa pasien kayak cerita Meryl dan yang remaja-remaja lain yang begitu udah dekat, begitu kehilangan dia, saya ngerasa suatu ada grief yang dalam banget. Dan saya akan selalu, bahkan even sampai pasien yang 13 tahun yang lalu yang saya tangani dan meninggal, begitu saya ngajar atau cerita tuh saya masih kebawa emosi, masih ingat dan masih grief, kesedihannya itu masih ada. Tapi balik lagi, secara
profesional saya mesti balik. Jadi biasanya sih kalau pasien saya meninggal hari ini, kita ada waktu yang timing yang namanya time reminder. Jadi pasien kalau udah pasien meninggal, ada sesi sebulan sekali kita untuk diam sejenak mengingat pasien-pasien kita yang udah meninggal, terus kemudian kita ceritain apa sih yang paling memorable bersama pasien tersebut, misalnya entah itu kenangan indah, entah itu perjuangan bersama dia, entah itu hal-hal yang manis-manis, itu kita cerita di sana. Nah, biasanya saya tuh pasti akan kayak hari ini saya kehilangan pasien, besok begitu ketemu pasien lagi, saya akan break sebentar. Jadi mungkin saya nggak akan ketemu dulu dengan pasien yang, atau saya tidak akan membicarakan soal kematian dan waktu dekat, karena baru kehilangan. Tapi begitu ada pasien yang kondisinya sama, yang udah terminal juga, mau nggak mau saya harus tetap hadir untuk pasien tersebut. Tapi, nah, di paliatif tuh ada namanya ilmu komunikasi. Mungkin karena gini, untuk memberi dampingan dan asuhan kita nggak harus bicara dua arah. Jadi mungkin saya nggak akan bicara gimana perasaan ibu, apa yang ibu takutkan, tapi saya adalah duduk diam di sana dengan satu pertanyaan terbuka, gimana bu hari ini? Jadi mamanya cerita, dan saya banyak adalah aktif listening. Karena kalau saya banyak ngerespon lagi itu biasanya agak berat sih. Jadi dengan mendengarkan aja itu mereka juga udah merasa senang dan mereka udah merasa ada teman. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau udah siap lagi, karena ya sebagai seorang perawat saya harus balik, tanggung jawab saya adalah bersama pasien ini dan meyakinkan kualitas hidupnya bagus. Mau tadi di rumah macet, mau tadi berantem, mau tadi anak sakit, begitu hadir depan pasien, buka pintu rumah, kita harus siap. Oke, kalau untuk pesan saya rasa adalah paling prioritas kita sebagai manusia, kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, entah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Tapi bagi saya adalah sebagai manusia yang paling penting ada rasa belas kasih. Karena kalau kita memiliki rasa belas kasih, kita tahu atau bisa atau mau menempatkan diri kita di posisi begitu dekat dengan orang-orang yang menderita, baik karena sakitnya. Dengan begitu kita tahu cara bagaimana kita bisa membantu mereka dan bagaimana kita bisa berjalan bersama mereka. Tidak hanya itu aja, kita juga bisa membantu diri kita sendiri. Karena dalam situasi apapun sebagai manusia, kadang-kadang kita suka lelah, burn out, atau pinginnya hilang dari dunia ini. Tapi rasa belas kasih yang ditanamkan sejak dini atau rasa belas kasih yang ada di hati kita, itu yang membuat hari-hari kita penuh bermakna. Karena gini, setiap hari, setiap detik, setiap hari itu berjalan dengan begitu crowdednya, dengan jalan dengan kayak seperti air mengalir. Tapi kalau kita bisa memikirkan, seandainya hari ini hari terakhir saya mau hidup, saya mau ngapain? Atau hari ini adalah hari terakhir atau bulan terakhir saya berkesempatan hidup, saya mau membuat sesuatu kegiatan apa? Saya mau ngapain? Kepikir nggak sih kita mau meninggal seperti apa, meninggal di mana? Kalau itu dirancang dari sekarang, itu lebih nice bagi saya. Jadi pesannya adalah, ya manfaatkanlah hari-hari yang berharga ini sebaik-baik mungkin, karena anak-anak kita di Rachel House bahkan mereka nggak punya satu hari untuk hidup. Jadi kita ingin untuk hari-hari mereka tetap hidup dengan hidup yang berkualitas. Menjadi manusia, balik lagi, tidak jauh dari rasa belas kasih. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, semua manusia yang hidup pasti akan meninggal, dan yang paling penting adalah manfaatkan hari yang kita punya. Dan dengan memposisikan rasa, begitu melihat seseorang dalam suatu penderitaan, kalau kita memposisikan diri kita berada di pihak orang tersebut, itu rasanya gimana ya? Pasti kita akan merasa lebih tahu lagi bagaimana kita bisa membantu mereka, lebih tahu lagi bagaimana kita berjalan bersama mereka. %30 dari profit penjualan akan kita sumbangkan ke psikososial community yang membutuhkan. Oleh karena itu juga Anda bisa turut membantu dengan setiap penjualan atau pembelian baju ini.
Wanita-wanita di center ini datang dari berbagai macam latar belakang, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak juga, tapi mereka sangat susah untuk mendapat pekerjaan. Dan setiap kata-kata dicukupi, diberkati, dimengerti, itu supaya untuk jadi reminder untuk teman-teman ketika memakai baju ini bahwa there is always hope and you are blessed and you are enough.